Halo sobat rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan berusaha untuk menghibur kalian melalui membacakan sebuah cerita novel yang sangat menarik, cerita yang sangat seru, cerita yang sangat layak untuk diikuti dari awal sampai akhir. Di video kali ini adalah video ke part ke-43. Di part 42 sebelumnya, Yichen bergegas untuk mendatangi sebuah villa yang dimana ibu mertua dan istrinya disekap oleh dua bandit. Selanjutnya, Yichen kali ini apakah bisa menyelamatkan dua wanita tersebut, mertua dan istrinya? Mari kita ikuti di part 43 ini. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Dan jika kalian menyukai video seperti ini, kalian boleh like video ini. Jika kalian berkenan, share juga video ini ke teman kalian supaya teman kalian juga bisa mendapatkan hiburan seperti ini. Oke, mari kita lanjutkan di part ke 53. Sorry, bukan 53 tapi 63. Oke, kita lanjutkan. Ketika mereka melihat Yichen lagi, seluruh tubuhnya penuh petir dan kilat seolah-olah naga turun ke bumi. Jadi Yichen ini menggunakan sebuah benda ajaib yang bisa mendatangkan petir ya. Dan kedua bandit itu ayah dan anak laki-lakinya yang ingin membunuh Yichen beserta istri dan mertua perempuannya sangat ketakutan. Gao Jinwei berteriak kaget, "Ayah dan ada apa ini? Cepat tembak dan bunuh dia, cepat!" Kedua kaki Gao Jinjun gemetaran karena takut. Dia berkata, tanganku tidak bisa bergerak. Sepertinya Yichen sedang memanggil petir." Gao Jinwei berkata dengan panik, "Mana ada orang yang bisa memanggil petir? Aku lihat dia hanya ingin menakuti saja kita saja. Cepat tembak dia." Yichen tersenyum dingin. "Gao Jinwei, kamu tidak percaya jika aku adalah seekor naga, maka aku akan perlihatkan padamu." Kemudian Yichen melihat ke arah Gao Jianjun dan tersenyum sinis. "Gao Jianjun, selamat jalan. Kamu jangan lupa jika kamu mati karena dicelakai putramu." Setelah itu dia mengangkat jarinya ke arah Gao Jianjun dan berteriak, "Petir datanglah!" Terdengar suara kencang di atas kepala Gao Jianjun. Ada sinar yang bersinar-sinar. Sinar ini sangat kuat yang bahkan membuat mata Gao Jinwei tidak bisa melihat selama beberapa detik. Setelah cahaya ini hilang, dia melihat Gao Jianjun yang masih hidup tadi sudah mati. Seluruh tubuhnya berubah menjadi arang berbentuk manusia. Pistol hitam masih berada di tangannya, tapi mana ada tanda-tanda kehidupan lagi. Gao Jinwei seolah-olah diserang petir ketika melihat adegan di depan matanya. "Gila, kenapa ayah berubah menjadi seperti ini? Dia masih berdiri di sini. Tadi ayahnya mati disambar petir Yichen. Dia masih hidup tadi. Kenapa bisa mati disambar petir Yichen?" Seluruh tubuh Gao Jinwei gemetaran karena ketakutan. Semua ini sama sekali berada di luar jangkauan pemahamannya. Chen ini, apakah dia benar-benar naga asli? Bukankah orang-orang tidak harus percaya dengan tahayul? Orang harus percaya pada sains. Mana ada naga di dunia manusia? Tapi ayah yang sudah berubah menjadi arang ada di depannya. Mayatnya yang hitam sudah berubah menjadi arang, bahkan bubuk arang terus berjatuhan. Dia melihat semua ini dengan mata kepalanya sendiri. Yichen tertawa melihat Gao Jinwei kaget. "Gao Jinwei, apakah kamu sudah percaya sekarang?"
Mata Gao Junwei melebar melihat Yi Chen seolah-olah melihat hantu. Seluruh tubuhnya tiba-tiba tidak bertenaga. Kakinya lemas dan berlutut di depan Yi Chen. Tubuh dan hatinya terasa dingin. Pada akhirnya dia baru sadar kenapa Yi Chen sejak awal sampai akhir mengabaikan dirinya. Kenapa orang seperti Tuan Hongwu, Wang Jenggang, Qin Geng dan orang penting di Jinling memperlakukan Yi Chen dengan hormat. Jika Yi Chen punya kekuatan untuk menggerakkan petir seperti ini, mana mungkin akan takut kepada keluarga Gao. Meskipun kamu punya kekuasaan tinggi, tapi aku akan menghancurkanmu dengan petir. Orang hebat seperti ini sama sekali tidak bisa disinggung. Gao Junwei sangat putus asa. Dia berlutut ke arah Yi Chen, terus bersujud dan minta maaf. Yi Chen, Master Yi Chen, aku sudah tahu jika aku bersalah. Aku minta maaf padamu. Aku mohon lepaskan aku. Aku tidak menyentuh si acuran. Aku mohon lepaskan aku. Aku mohon lepaskan aku. Yi Chen melihat sambil mencibir. Jing Lei Ling ditunjukkan ke arah kedua kakinya. Wajahnya terlihat ganas. Petir datanglah. Gar! Dua sinar petir langsung menghantam kaki Gao Junwei. Gao Junwei menangis parah melihatnya. Dia merasakan kakinya mati rasa, seolah-olah kehilangan kesadaran. Dia melihat ke bawah dan menemukan kedua kakinya berubah menjadi arang. Gao Junwei tidak percaya apa yang terjadi di depannya. Dia ketakutan sambil memegang kedua kakinya. Tapi dia tidak menduga jika kedua kakinya sudah berubah menjadi arang kering. Masih terlihat berbentuk, tapi berubah menjadi abu begitu disentuh. Melihat kakinya berubah menjadi abu dan menghilang di udara, Gao Junwei menangis putus asa sampai mengompol. Dia baru sadar sekarang ternyata Yi Chen benar-benar naga asli. Dia bahkan tidak sebanding dengan seekor ulat di depannya. Ekspresinya terlihat dingin. Sewaktu kamu punya pikiran terhadap istriku, kamu ditakdirkan hanya punya satu jalan, dan itu adalah jalan kematian. Gao Junwei hampir mati ketakutan begitu dia mendengar kata-kata ini. Seluruh tubuhnya gemetaran. Jalan kematian. Dia merasa semakin putus asa ketika memikirkan ini. Dia menangis sedih sambil memohon, Master Yi, aku telah menghilangkan dua kaki dan sudah menjadi orang cacat. Aku mohon lepaskan aku. Aku mohon padamu. Yi Chen mencibir, apakah kamu tidak tahu berjalan di jalan kematian bersama ayahmu? Jangan lupa dia mati karena dirimu. Aku tidak mau. Aku tidak mau. Gao Junwei berteriak. Kematian? Dia masih muda, mana ada keberanian menghadapi kematian. Dia hanya ingin saat ini. Yi Chen melihatnya sambil mencibir. Apakah kamu merasa lebih baik hidup menderita daripada mati? Gao Junwei ketakutan sambil mengangguk. Tentu saja dia ingin hidup meskipun menderita. Siapa yang tidak ingin hidup? Yi Chen mencibir. Ini berarti penderitaanmu sekarang ini masih belum cukup. Dia berkata lalu mengayunkan tangan dan berkata datar, petir datanglah. Sebuah petir mengarah ke selangkangan Gao Junwei. Terdengar suara duar. Gao Junwei merasa mati rasa, kemudian selangkangannya berubah menjadi abu. Dia memegang segenggam abu hitam dari selangkangannya, melihatnya dan menangis dengan keras. Ini adalah nyawanya. Sekarang telah menjadi tumpukan abu. Tapi Yi Chen masih tidak bersedia melepaskannya. Yi Chen melihatnya dan mengoloknya. Kedua tanganmu masih bisa memegang abu hitam ini. Ini membuktikan kamu bukan orang cacat. Setelah itu, dia berjalan dengan arogan ke depan Gao Junwei, membuka kedua tangan dan berkata dingin, petir datanglah. Setelah itu ada dua cahaya petir menyala. Gao Junwei melihat dengan mata kepala sendiri. Kedua tangannya menjadi arang hitam.
Dia hampir gila karena ketakutan. Badannya bergerak dan kedua batang arang hitam itu jatuh dan patah serta berubah menjadi abu di lantai. Pada saat ini Gao Junwei sudah berubah menjadi orang yang tidak punya kaki dan tangan. Dia melihat Yi Chen dan memohon dengan kekuatan, "Yi Chen, lepaskan aku. Aku sudah cacat. Bisa tidak kamu melepaskan aku? Aku mohon padamu." Dia berkata dengan air mata bercucuran. Yi Chen menggelengkan kepalanya dan berkata dingin, "Aku sudah bilang kamu harus mati karena menyentuh istriku. Aku tidak langsung membunuhmu karena aku ingin kamu merasakan apa arti putus asa." Mata Gao Junwei ketakutan dan berkata, kamu membunuh ayahku. Apakah kamu tidak takut ditangkap? Apakah kamu tidak tahu kekuatan keluarga besar kami sangat besar? Mereka bisa langsung membuatmu mati." Chen menggerakkan ke arah bajunya, membersihkan debu di lantai, dan duduk bersila di depannya. Dia menatap matanya dan tersenyum. "Gao Junwei, apakah kamu tahu siapa identitas asliku?" Gao Junwei segera menggelengkan kepalanya. "Ada satu kata yang tidak berani dia katakan. Bukankah kamu menantu yang tinggal di rumah mertua dan terkenal sebagai sampah miskin itu?" Jason tertawa melihatnya. Dia tidak berani bicara. "Kamu pasti mengira aku hanyalah ulat busuk, bukan?" Gao Junwei tidak berani bicara. Jason tersenyum dan berkata, "Sejujurnya aku adalah tuan muda keluarga Yi yang ada di Yanjing, ketua grup di Hao. Apakah menurutmu keluargamu ada artinya di depanku?" Gao Junwei langsung menjadi ketakutan. Keluarga Yi di Yanjing? Bukankah itu keluarga ternama di negara ini? Mengapa tuan muda keluarga Yi datang ke Jinling dan menjadi menantu yang tinggal di rumah mertuanya? Dia tidak bisa menahannya. Aku tidak mengerti. Jika kamu benar-benar tuan muda keluarga Yi, mengapa kamu mau dipermalukan keluarga Xiao? Kamu jelas-jelas bisa membuat keluarga Xiao berlutut di depanmu. Jelas-jelas bisa membuat seluruh Jinling tunduk padamu." Chen menepuk wajahnya dan berkata dengan datar, "Manusia tidak layak melihat wajah asli naga. Naga sejati tidak perlu membuat mereka tunduk." Chen berkata sambil melihat waktu dan berkata datar, "Waktunya sudah tiba, Gao Junwei. Pergilah selagi ayahmu masih belum pergi terlalu jauh. Dan lebih cepat sewaktu tiba di jalan kematian, mungkin masih bisa mengejarnya dan bisa berjalan bersama." Gao Junwei berteriak takut. Chen tidak memberikan kesempatan padanya lagi. Dia berdiri sambil tersenyum sinis kepada Gao Junwei dan mengayunkan salah satu tangannya. "Petir, datanglah." Duar! Setelah suara keras menakutkan petir menghilang, Gao Junwei yang penuh penyesalan dan ketakutan berubah menjadi abu, tidak meninggalkan jejak sama sekali di dunia ini. Yi Chen melihat istri dan ibu mertua yang masih tetap tertidur pulas. Dia menghela napas lalu mengeluarkan ponsel untuk menelepon Hong Wu. Yi Chen segera memberikan perintah begitu telepon terhubung. "Aku sedang berada di Villa Riverside. Kamu bawa beberapa orang dan juga beberapa mobil ke sini. Sekalian bawa bensin." Hong Wu segera berkata, "Master Dewi, tenang saja. Hong Wu akan segera ke sana." 10 menit kemudian Hong Wu datang bersama orang-orangnya. Yi Chen meminta mereka membawa mobil masuk ke halaman lalu berkata kepada Hong Wu, "Pinjamkan mobilmu padaku. Aku akan membawa istri dan ibu mertuaku pulang. Bakar tempat ini." Hong Wu segera mengangguk dengan hormat dan membuka mobil Mercedes miliknya.
Yichen meletakkan istri dan ibu mertuanya di kursi belakang. Dia berkata kepada Hongwu, beritahu media jangan siarkan berita di sini. Baik, Master Yi. Hongwu segera menjawabnya. Yichen membawa mobilnya meninggalkan Villa Riverside kembali ke rumahnya di kota. Setelah mobil berhenti di bawah rumah, dia baru mengambil kembali energi sejati di dalam tubuh istri dan ibu mertuanya. Kemudian mereka berdua perlahan-lahan bangun. Ketika mereka bangun, mereka masih tetap berada dalam kondisi kekhawatiran dan ketakutan sebelumnya, tapi tiba-tiba melihat diri mereka duduk dalam mobil dan Yichen berpaling ke belakang melihat mereka. Keduanya terlihat kaget. Securan bertanya, Yichen, ada apa ini? Kenapa kita bisa ada di sini? Di mana Gao Junwei dan ayahnya? Yichen tersenyum tipis dan berkata, mereka sedang melarikan diri karena kasus penculikan. Polisi sedang mengejarnya. Hah? Securan terlihat kaget dan bertanya, bagaimana kamu membawa kami pergi? Yichen berkata, aku sudah melapor polisi sebelumnya, jadi polisi datang sewaktu mereka akan membunuhku. Ayah dan anak itu hanya bisa melarikan diri. Aku pikir mereka tidak akan berani kembali ke Jinling lagi. Securan teringat ketika Yichen pergi menyelamatkan dirinya sendirian. Matanya merah karena tersentuh. Dia berkata, suamiku, terima kasih. Yichen tersenyum tipis. Buat apa begitu sungkan dengan suamimu? Semua ini adalah hal yang harus dilakukan suamimu. Mendengar Securan mengatakan terima kasih, ini merupakan hal yang sangat berarti baginya. Pada saat ini Manlan yang ada di samping menghela napas lega sambil menempuk dadanya. Hari ini beruntung sekali, hampir saja dihabisi oleh Gao Jianjun itu. Securan melihatnya dan dia terlihat sangat tidak berdaya. Ibu, apakah kamu bisa bertindak lebih hati-hati lain kali? Jangan sampai tidak tahu telah ditipu orang. Jika bukan karena Yichen, hari ini kita berdua akan binasa. Manlan tahu bahwa dirinya bersalah tapi mulutnya tidak mau mengalah. Kenapa? Aku juga korban. Selain itu, masalah disebabkan oleh Yichen. Jika bukan karena dia menyinggung Gao Junwei, apakah kita akan bertemu masalah ini? Semua salah dirinya. Xiao Churan berkata dengan marah, kenapa kamu bersikap tidak masuk akal? Setelah itu dia membuka pintu dan naik ke lantai atas dengan marah. Mandan langsung mengejarnya ketika melihat Securan naik ke atas lantai. Yichen juga segera mengikutinya. Kebetulan ayah mertuanya tidak ada di rumah sewaktu mereka tiba di rumah. Mandan berkata kepada Securan, Curan, kamu jangan memberitahukan masalah ini kepada ayahmu. Tahu tidak? Securan balik bertanya, bukankah kamu merasa dirimu tidak bersalah? Kenapa takut? Malan berkata, mana mungkin aku takut, aku hanya tidak ingin ayahmu khawatir. Bukankah kita berdua sudah baik-baik saja? Buat apa menakuti dia? Securan berkata, jika kamu tidak mengaku bersalah, maka aku akan beritahu ayah dan minta pendapat ayah. Mandan langsung menjadi panik dan berkata, aduh baiklah, aku akui jika aku ceroboh. Semua salah Gao Junwei itu brengsek, dia bahkan berani menipu ibu. Dia mengatakan akan menghadiahkan sebuah Mercedes-Benz S500. Aku bahkan masih belum memakainya. Securan tiba-tiba mendengar Manlan mengatakan Mercedes-Benz S500. Maka dia segera bertanya, Mercedes-Benz 500 apa? Ibu, ada apa ini? Manlan baru sadar jika dirinya salah bicara. Dia segera menjelaskan, Gao Junwei menelponku untuk mengatakan meminta maaf kepada kita. Maka menghadiahkan sebuah mobil Mercedes-Benz untukku. Aku pikir kamu dan ayahmu punya mobil dan aku masih belum punya. Kebetulan ada yang menghadiahkannya. Bukankah itu bagus sekali? Juga bisa mendapatkan orderan renovasi untukmu. Maka aku langsung menyetujuinya. Setelah itu Mandan segera berdalih, tapi aku melakukan semua ini demi kebaikanmu, demi kebaikan keluarga ini. Securan berkata dengan marah, bisakah kamu jangan terlalu menjadikan aku dan keluarga ini untuk membenarkan perbuatanmu?
Jika bukan karena ada Yichen hari ini, mungkin aku sudah mati. Kamu mungkin sudah mati. Mati menyedihkan. Jika kita berdua mati, bagaimana dengan ayah? Mungkin kita semua akan mati. Yichen membahayakan diri untuk menyelamatkan kita. Kamu bahkan tidak mengucapkan sepatah kata terima kasih pun. Kamu masih berdalih benar-benar mengecewakan. Manan mendengar securan menyalahkan dirinya. Dia langsung duduk di lantai dan mulai menangis kencang. Tuhanku, kenapa nasibku begitu susah? Aku hanya punya satu anak, tapi dia malah memarahiku. Apa artinya hidupku ini? Kamu bawa aku pergi saja. Biasanya securan akan melupakan begitu dia melakukan ini. Tapi hari ini securan sama sekali tidak bermaksud mengalah. Dia melihat Manlan dan merasa sangat kecewa. Matanya menjadi marah. Ibu, apakah setiap kali kamu harus bersikap seperti ini? Kamu membuat kesalahan tapi tetap tidak mau mengaku, berharap orang lain tidak meminta pertanggungjawabanmu sehingga kamu berbuat seperti ini. Apakah kamu pikir orang akan selalu membiarkanmu dengan memaafkanmu? Mandan melanjutkan aksinya menangis dan berteriak, nasibku sangat buruk. Putri kandungku bahkan berkata seperti ini padaku. Apakah dia tidak tahu budi orang tua sangat besar? Tidak peduli kesalahan apa yang telah dilakukan orang tua. Anak tidak berhak menyalahkannya. Tuhan, apakah rumah ini masih bisa ditinggali lagi? Jika tidak, bisa apa gunanya hidup? Air mata securan mengalir di wajahnya. Dia berkata dengan tegas, Ibu, jika kamu masih terus seperti ini maka aku dan Nichen akan pindah. Aku masih ada tabungan. Kami berdua bisa menyewa apartemen. Setelah itu dia berkata kepada Yichen, suamiku, kamu pergi berkemas. Yichen tentu saja segera mengangguk dan berkata, baik, aku akan segera melakukannya. Securan mengeluarkan ponselnya dan berkata kepada Manan, aku akan menelpon ayah dan memberitahunya jika aku akan pindah. Kalian hidup berdua kelak tidak akan menyalahkanmu lagi. Tidak peduli kesalahan apa yang kamu lakukan. Manan langsung panik. Harapannya seumur hidup ini adalah Xiaochuran. Hidupnya tidak akan berubah jika mengandalkan Xiao Changkun. Tapi sikap Xiaochuran sangat tegas. Jika dia benar-benar menelpon Xiao Changkun, masalah ini tidak bisa diselamatkan lagi. Maka dia segera menghampirinya, memeluk kaki Xiaochuran sambil menangis. Curan, kamu jangan meninggalkan ibu. Ibu salah. Bisa tidak ibu benar-benar sudah tahu salah? Semuanya salah ibu karena tamak. Kamu jangan khawatir, ibu akan berubah kelak. Ibu pasti akan merubahnya ya. Securan melihatnya tanpa ekspresi dan berkata, jika kamu benar-benar tahu salah, kamu harus minta maaf kepada Yichen. Bukan hanya minta maaf karena kata-katamu, juga berterima kasih karena telah menyelamatkan kita. Manan tanpa sadar bertanya, sampah itu bukankah sudah seharusnya dia menolong kita? Securan marah sambil mengentakkan kakinya. Kamu masih manggil dia sampah. Manan segera mengubahnya. Aku salah bicara. Dia bukan sampah. Benar apa yang kamu katakan. Aku akan pergi meminta maaf dengannya. Setelah itu dia segera bangun dan pergi ke kamar Securan dan Yichen. Dia berkata kepada Yichen dengan enggan. Yichen, aku minta maaf. Kata-kataku sebelumnya tidak enak didengar. Kamu jangan menyimpan di dalam hati. Kemudian dia ragu sejenak dan berkata, itu terima kasih hari ini. Yichen sangat kesal pada Manan, tapi dia kesal bukan karena sikapnya terhadap dirinya, tapi dia marah karena sikap tamak dan tidak tahu malunya yang hampir mencelakai Securan. Yang penting bagi Yichen adalah Securan baik-baik saja. Bahkan jika Manlan mati, dia juga tidak akan merasa tidak nyaman. Tapi jika Securan terluka karena Manlan, maka dia tidak akan memaafkan dirinya meskipun dirinya mati 1000 kali. Meskipun masalah hari ini sangat menjengkelkan juga menakutkan, tapi setidaknya Securan baik-baik saja. Dirinya juga tidak bisa memberinya pelajaran kepada Securan atau marah padanya. Tapi jika masalah hari ini bisa membuat ibu mertuanya mengingatnya, maka itu akan lebih baik sekali. Ketika memikirkan ini, Yichen berpikir dalam hati, jika dia membuat masalah seperti ini lagi, kelak maka dia akan menyuruh orang untuk langsung mematahkan kakinya
dan membuatnya duduk di kursi roda seumur hidupnya. Jika dia masih bisa membuat masalah setelah duduk di kursi roda, maka dia akan langsung membuatnya jadi manusia vegetatif. Wow, luar biasa sekali sobat rebahan. Di part ini cukup di sini dulu, kita lanjutkan di part berikutnya. Di part berikutnya kita lanjutkan di video berikutnya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai video seperti ini, silahkan like, dan jika berkenan share ke teman kalian agar teman kalian bisa mendapatkan hiburan semacam ini. Oke, kita lanjutkan di part berikutnya.